Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal ataupun menggunakan slider ke dalam project website kita. Nah, slider ini sebenarnya untuk pemanis ya, pemanis dari website kita. Jadi kurang lebih tampilannya adalah seperti yang saat ini Anda lihat. Ini menggunakan dari si BX Slider. Untuk alternatif slider itu adalah seperti yang namanya oval slider, kemudian CSS slider dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan menggunakan yang dari si bxslider.com ini. Nah, untuk penggunaannya kita akan murni hanya dengan HTML ya untuk instalasi ataupun integrasinya tanpa menggunakan bahasa PHP. Oke, di sini kita akan langsung saja. Ada beberapa syarat yang harus penuhi dulu untuk dalam penggunaan slider ini. Pertama, sudah pastikan Anda sudah terhubung ke internet untuk mendownload si file jQuery-nya, kemudian sudah menjalankan server offline yaitu di localhost, baik itu menggunakan SAM ataupun WAM ataupun secara manual lainnya. Nah, kemudian kita akan buat foldernya dulu untuk di directory project dari si BX Slider ini. Jadi akan saya masuk di folder htdocs. Saya buat di sini namanya latihan slider. Oke, di sini sudah ada ya foldernya latihan slider. Kemudian kita akan coba download dulu si BX Slider-nya dengan menekan tombol GitHub di sini. Jadi kita akan ambil langsung dari GitHub-nya. Oke, kemudian kita pilih tombol clone di sini. Saya akan langsung download zip saja ya. Sebenarnya kalau mau di clone dengan perintah git clone juga bisa. Kita pilih di sini. Oke, dia udah download. Kemudian kita download dulu yang namanya jQuery ya, sebagai syarat untuk bisa menjalankan si BX Slider ini. Jadi tinggal cari saja di Google jQuery, masuk ke jQuery.com, kemudian akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, silakan pilih yang versi terbaru di sini yaitu download jQuery. Kemudian pilih yang kompres ya supaya dia lebih kecil ukuran si jQuery-nya. Oke, ini tampilkan seperti ini. Kita copy, kita blok dulu, kita copy, kemudian kita masuk di text editor. Jadi kita buat dulu yang namanya folder untuk dipanggil ke dalam si Visual Studio Code-nya. Kita pilih dengan menekan tombol open folder di sini, pilih latihan slider, klik OK. Oke, dia udah tampil seperti ini. Kita buat file baru di sini ya. Namanya adalah jQuery.min.js. Oke, kita paste di sini. Ini tanpa harus menggunakan si code formatter, kita cancelkan saja. Oke, ini udah tersimpan. Kemudian kita download dulu fotonya ataupun gambar yang kita gunakan untuk ditampilkan ke dalam slidernya. Kita masuk ke unsplash.com. Oke, seperti ini kita bisa lihat di sini ada berbagai macam foto yang secara gratis bisa kita download dan kita gunakan ya. Jadi saya akan coba pilih salah satu kategori yaitu misalkan travel. Kemudian saya akan ambil gambar yang pertama di sini. Saya pilih download free. Oke, ini sudah download selesai. Kemudian gambar lain yang kita coba cari dengan dimensi ataupun resolusi yang kurang lebih sama ya. Ini saya pilih yang ini, download free. Oke, selanjutnya gambar yang lain, misalkan gambar ini saja, kita download free. Oke, udah kita punya 3 gambar ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Kita pindahkan gambar ini beserta si BX Slider-nya, kita masukkan ke folder dari latihan slider. Saya paste di sini. Kemudian gambar-gambar ini kita ganti saja namanya menjadi slider 1. Selanjutnya di sini slider 2. Ini slider 3. Nah, yang untuk akses dari si BX Slider kita ekstrak saja di sini, ekstrak here. Ini kita rename saja menjadi BX Slider 4 seperti ini. File ini kita buang karena kita nggak pakai lagi. Nanti file-file asetnya itu kita panggil ke dalam BX Slider ini, tepatnya di folder src. Oke, kemudian kita kembali ke text editor. Nah, gambar ini supaya lebih rapi ya, kita masukkan ke dalam suatu folder baru saja. Jadi kita buat folder di sini namanya images. Ini typo. Images seperti ini. 1 sampai 3 saya klik ya, dan saya tekan tombol shift di keyboard. Saya klik 1 kali, kemudian saya geser arahkan ke dalam folder images supaya dia masuk ke dalam folder images.
Nah, kalau muncul seperti ini kita move saja karena dia mau konfirmasi untuk dipindahkan lokasi filenya. Oke, dia udah masuk ke dalam folder images ya. Jadi terlihat di sini. Mungkin saya perbesar sedikit lagi. Oke, ini udah saya masukkan. Kita buat di sini file baru yang namanya index.html ya. Nah, di sini sudah kita buat. Kemudian karena ini terlihat terbesar, kita pendekkan sedikit. Kita akan panggil tag HTML. Jadi cara cepatnya kalau di Visual Studio Code tekan-tekan saja HTML. Kemudian di sini ada embed untuk yang titik 5. Nanti otomatis tampil seperti ini. Oke, jadi kita akan coba tes di sini H1 latihan memasang slider dengan BX slider. Kita simpan. Kita coba lihat di foldernya itu localhost. Kemudian tadi namanya adalah latihan slider. Nah, ini udah tampil ya. Terlihat di sini sudah muncul. Nah, kemudian ini saya tutup dulu. Ini saya tutup juga. Nah, kembali ke halaman dari si bxslider.com-nya, kita bisa gunakan salah dua contoh yang telah disediakan oleh si jQuery bxslider ini, yaitu di bagian examples. Di sini ada dua pilihan, image gallery with caption sama auto show with start ataupun stop controls. Kalau yang pertama dia memiliki caption, dan yang kedua itu kalau kita ingin memberikan tombol start ataupun stop di slidernya. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Ini yang pertama adalah yang mempunyai galeri, mempunyai caption ataupun nama dari si gambarnya. Kemudian yang ini merupakan yang memiliki kontrol ataupun tombol untuk menjalankan secara otomatis atau tidak dari si slidernya. Oke, ini sudah tampil seperti ini, ada pembeda tombol di sini. Yang ini dia tidak ada tombol. Nah, kita akan coba yang image gallery with caption saja ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mencoba yang start ataupun stop control, silahkan, karena di sini sudah ada disediakan scriptnya. Oke, di sini kita akan lihat. Jadi kurang lebih kita bisa langsung copy paste saja di JS-nya. Oke, kemudian di bagian Visual Studio Code kita letakkan di bagian bawah saja. Masukkan perintah script seperti ini, kemudian tekan tombol tab, enter, Ctrl V ataupun klik kanan paste di sini. Oke, sudah tampil. Kita simpan. Ini udah muncul ya scriptnya. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan bahwa kita belum memanggil filenya, yaitu file aset dari si bxslider. Kalau kita lihat di folder directory bxslider itu, kalau setelah mengklik nama foldernya itu muncul di docs kemudian src. Nah, kita akan ambil ke src, css dan js-nya. Jadi kita panggil dua ini ya. Nah, sebelumnya kita panggil dulu yang namanya si jQuery.min.js tadi. Kita panggil dengan perintah di bawah sini di dalam masih tag head ya, script src. Kita panggil tadi jQuery.min.js. Ini sudah muncul pilihannya atau kompletnya ya. Ini bisa saya tekan tombol enter ataupun tab di keyboard. Oke, udah tampil. Kemudian kita panggil lagi yang namanya aset dari si bxslidernya. Kita panggil css-nya. Nah, untuk pemanggilan css kita masukkan perintah link, enter, dia muncul seperti ini. Kita arahkan ke dalam foldernya. Pertama adalah bxslider 4. Kemudian kita masuk ke dalam src, masuk lagi ke namanya css. Nah, di sini sudah muncul ya jQuery seperti ini. Kita masukkan satu lagi yang namanya script src untuk memanggil yang js-nya. Kita masukkan bxslider -4 src js, kemudian jQuery.bxslider.js. Oke, kita simpan. Kemudian kita panggil gambar-gambar yang sudah kita siapkan di folder images tadi. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada slider 1, 2 dan 3. Nah, kalau kita lihat dari dokumentasi yang telah disediakan oleh bxslider, scriptnya sangat gampang. Jadi kita tinggal panggil kelasnya yaitu bxslider, kemudian masukkan gambarnya dengan menambahkan tag div di sini ya. Jadi kalau cepatnya kita copy saja di sini, kita paste di sini, gambarnya kita sesuaikan. Ini aset saya buang ya karena kita nggak pakai aset. Saya pilih aset satu kali, saya tekan tombol Ctrl D domba di keyboard untuk menseleksi nama asetnya. Saya hapus. Kemudian ini images sudah benar, tapi gambarnya belum benar ya. Ini saya masukkan slider. Ini sudah ada 1 2 3 nya. Kita masukkan saja di sini slider minus. Oke, kita simpan.
Kemudian kita lihat di localhost latihan slidernya. Saya reload. Nah, dia ini namanya udah tampil tapi gambarnya belum muncul ya. Kita lihat kenapa dia nggak muncul. Kalau kita lihat pertama di jQuery.min.js, ini udah tampil slidernya, ini forbidden. Nah, kalau dia forbidden seperti ini tadi, itu menandakan kita belum mengubah permissionnya. Karena saya di Linux, maka saya harus mengatur permissionnya dulu. Jadi saya tekan tombol Ctrl J di keyboard, saya naik satu folder dengan menekan tombol CD, change directory, kita tekan lagi tombol titik-titik untuk naik satu directory. Nah, terlihat kan di sini beda nih. Ini kalau di atas dia masuk ke latihan slider, ini kalau masuk ke folder htdocs. Jadi kita naik satu folder. Kita masukkan perintah sudo chmod 77 -r latihan slider, enter, saya masukkan password. Kalau teman-teman yang menggunakan Windows tidak perlu untuk mengganti permission karena biasanya langsung saja. Oke, ini saya coba reload, udah tampil. Kemudian gambar, ini object not found. Oh, ini kita belum memasukkan yang namanya directory projectnya ya. Jadi kita masukkan dulu di sini. Oh, ini salah, ini harusnya nggak pakai garis miring. Kita hapus, kita simpan, kita coba refresh, klik. Oke, udah tampil. Saya refresh. Nah, gambarnya udah muncul ya. Di sini terlihat dari si slidernya udah tampil. Nah, untuk tombolnya dia muncul di bawah sini. Tinggal pilih saja. Captionnya juga sudah muncul. Oke, kalau kita inspect, ya bakal menyesuaikan dengan resolusi gadget yang dipakai oleh si usernya. Nah, kemudian kita coba kembali lagi ke sini. Kalau misalkan kita akan coba kasih yang namanya kontrol untuk bisa jalan sendiri, kita bisa copy saja di bagian sini, kemudian kita paste di bagian slider di sini. Oke, kita simpan, kita coba refresh lagi. Nah, dia udah muncul ya, tapi di sini kenapa tombolnya nggak muncul? Ini kayaknya karena CSS-nya nggak apa namanya, nggak warnanya tumburan dengan background ini. Oke, harusnya sih nggak masalah nih. Coba kita refresh dulu. Lihat ada 3 di sini. Oh, bxloader.give. Oh, ini gambarnya nggak ada. Ini kan coba kita lihat dulu. Controls.png latihan slider bxslider 4 src css images. Kita coba lihat di sini. Nah, ini harusnya muncul. Kenapa dia nggak muncul? Kita coba inspect. Di bagian sini kita coba klik jQuery.min. Oh, kenapa dia nggak muncul? Coba kita copy link address. Kita coba enter. bxslider 4 src, coba kita cocokkan dengan direktorinya seperti ini. Latihan slider bxslider -4 src, kemudian css. Oh, di sini posisinya setelah src. Images ini harus kita pindahkan ke dalam folder css ya. Masukkan sini, saya klik move, kita coba refresh. Nah, udah tampil ya. Jadi itu kesalahan dari pemanggilan gambarnya. Ini murni dari bawaan dari si bxslidernya. Jadi kurang lebih dia sudah tampil seperti ini. Untuk yang informasi lebih detail tentang kustomisasi dari si bxslider, itu bisa dilihat di bagian options. Jadi di menu options ini kita bisa memberikan pilihan-pilihan ataupun custom settingan yang bisa kita terapkan ke dalam bxslidernya. Salah satu contohnya misalkan kita ambil infinite loop. Ini defaultnya sudah true ya, jadi nggak usah sih. Nah, hide control on end ini gunanya untuk mematikan ataupun menyembunyikan tombol untuk di akhir. Jadi kalau udah di kontrolnya di gambar terakhir, kontrolnya, tombol kontrol atau pengaturannya itu nggak akan muncul. Nah, secara default dia false, berarti kita bisa atur untuk menghidupkannya dengan mengisikan nilai true. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya pager ya. Kalau kita pilih false, kalau kita isi false di sini,
Kita coba lihat dari yang kita buat. Nah, indikator dari slider itu nggak muncul, jadi kita bisa custom sedikit di bagian sini. Kalau kita ingin mengganti slide width-nya ini, kita hapus saja, kita simpan, kita refresh. Nah, dia kan otomatis maksimal ukurannya. Kalau kita inspect, dia otomatis menyesuaikan gambar yang dibuka. Nah, itulah kenapa kita bisa melakukan custom option di halaman option di sini. Jadi tinggal diatur saja. Ini saya coba kembalikan lagi ya. Kalau kita atur menjadi misalkan sini 1200, kita coba refresh. Oke, ini udah tampil seperti ini. Jadi kurang lebih seperti inilah cara integrasi dari yang awal kita dulu si backslider sampai kita pasang ke dalam latihan slider di format HTML ya. Kita belum menggunakan PHP. Nah, untuk cara dengan bahasa pemrograman PHP itu sama saja ya untuk di penggunaan si backslider ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.